Startup Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listeners. Maria Delsa kembali menyapa Anda di hari Senin 26 Juni 2023 ini. Dan dari Jakarta kami juga menyapa Anda Smart Listeners yang sedang mendengarkan kami di 10 kota jaringan Smart FM Network. Serta Anda juga yang mendengarkan kami via streaming jooxvideo.com maupun yang saat ini sudah bergabung ya di live YouTube Smart FM. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Menutup bulan Juni ini kami akan memberikan inspirasi dan motivasi ya, membakar semangat Anda untuk menyambut bulan yang baru. Di topik malam hari ini, Better Life for All, spesial bincang santai bersama dengan sosok inspiratif bulan ini versi program Smart Motivation. Dan sosok inspiratif di bulan ini adalah Head of Marketing di salah satu jaringan retail nasional. Sekaligus beliau ini adalah calon CTM, Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023 dan juga Sales Warrior Trainer Bapak Rudy Irwansyah dan tentunya partner siaran saya, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Ref Sales Trainer, and LP Licensed Practitioner, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, the one and only Pak Elay Zaleku. Good morning, selamat malam, dan semangat pagi Pak Elay dan juga Pak Rudy. Selamat pagi. Pagi. Yes, Mbak Maria. Oke, sehat-sehat ya Pak Elay dan juga Pak Rudy. Sehat, Mbak. Yes, alhamdulillah. Sehat-sehat, luar biasa. Mbak Maria, siap menginspirasi Indonesia. Siap menginspirasi Indonesia. Pak Rudy aman ya audio di sana? Aman, Mbak. Oke, baik. Pak Elay, tapi di malam hari ini agak berbeda dari malam-malam biasanya ya. Malam ini Pak Elay mengangkat topik Better Life for All bersama dengan sosok inspiratif bulan ini versi program inspiratif Smart Motivation. Kenapa Pak Elay? Bisa dijelaskan? Silahkan. Yes, thank you Mbak Maria, dan thank you kepada Pak Rudy Irwansyah yang mau bergabung dengan kita menginspirasi Indonesia malam ini. Dan betul sekali Smart Listeners dan sahabat TML dimanapun berada, Better Life for All itu kan perjuangan saya bersama dengan seluruh tim. Dan seharusnya karena justru itulah tujuan kita hadir di bumi untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, ada sosok-sosok inspiratif Mbak Maria yang melakukan itu. Dan sosok inspiratif yang kita maksudkan tidak harus tidak harus diliput oleh dunia, bisa sederhana saja, dikatakan sebagai lilin kecil, tetapi tepat seperti yang dikatakan oleh salah seorang guru saya, Robert F. Kennedy, pengacara sekaligus politisi ternama Amerika Serikat. Beliau mengatakan kalimat yang bagus sekali, dan saya minta semua pendengar attention, dengarkan baik-baik. Hanya sedikit orang yang memiliki kehebatan untuk membengkokkan sejarah dunia. Namun, masing-masing kita dapat berkomitmen pada serangkaian tindakan, walau kecil, untuk menjadikan dunia ini lebih baik. Jumlah total atau kumpulan dari semua tindakan baik itu, walaupun kecil, akan menulis sejarah generasi ini. Dan itulah sosok malam ini. Nanti kita akan kulik banyak ya, dari Pak Rudy Irwansyah, apa yang beliau lakukan, termasuk di dalam kesibukannya bekerja, memimpin, dan juga ternyata mengajar. Itu yang malam ini kita akan perbincangkan. Demikian, Mbak Maria. Yes, mungkin sedikit singkat saja Pak Elay. Kenapa Pak Rudy ini yang dipilih menjadi sosok inspiratif malam hari ini? Singkat saja sebelum kita break. Thank you. Karena memang dari seluruh CTM yang kita rekrut, setiap CTM itu kami katakan sebagai sosok inspiratif. Kalau enggak, yang enggak diterima menjadi CTM, pas sosok inspiratif. Nanti satu persatu kita akan wawancara mereka. Dan malam ini Pak Rudy yang mendapatkan kesempatan karena beliau memang secara waktu memungkinkan. Dan saya percaya kita akan belajar banyak lah malam ini dari Pak Rudy. Demikian Mbak Maria.
Yes, makin penasaran seperti apa sosok Pak Rudi ini sehingga bisa menjadi salah satu calon CTM ya dari timnya Pak Eloy. Bagaimana dulu masa kecilnya Pak Rudi sehingga mengantarkan beliau ke karir yang saat ini. Kita akan kulik lebih dalam di sesi berikutnya. Smart Listener, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya bergabung bersama kami di 0812 11 12 959 atau Anda bisa langsung komen di live YouTube Smart FM. Smart Motivation bersama dengan Pak Ella Zaluku dan Pak Rudi Irwansyah segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami di topik malam hari ini Better Life for All, dan di spesial malam hari ini Pak Eloy membawakan sosok inspiratif. Beliau ini adalah calon CTM Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023 dan juga Sales Warrior Trainer Bapak Rudi Irwansyah. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam Mbak Maria, Pak Eloy, selamat malam Indonesia. Yes, Pak Rudi, kalau kata orang tuh tak kenal maka tak sayang. Makanya malam hari ini Maria dan juga semua listeners pengen tahu banyak dan mengenal sosok Pak Rudi. Siapa sih sosok Pak Rudi Irwansyah ini dan bagaimana perjalanan karirnya? Silahkan Pak Rudi, mungkin bisa menceritakan sedikit mulai dari kecil seperti apa Pak Rudi ini, pendidikannya, edukasinya, sehingga mengantarkan Pak Rudi ini sampai ke puncak karir sebagai ini ya, sebagai salah satu head of marketing di jaringan retail nasional. Silahkan Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Eloy, Pak Maria, Mbak Maria, maaf atas kesempatannya. Waduh, saya senang sekali ketika tadi dikontak dengan Pak Eloy doh sebagai kayak ala petir di siang hari. Terima kasih. Oke, saya sebenarnya kalau inspiratif dibilang ya terima kasih Pak Eloy sudah mengkategorikan saya orang yang inspiratif. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Ibu bapak saya buruh perkebunan dan kemudian kami dibesarkan di daerah perkebunan hingga akhirnya kami dari sejak SMP harus hidup mandiri terpisah dengan keluarga ya dilatih untuk hidup mandiri sehingga kami bisa eh, dilatih untuk inilah hidup seperti itu sampai akhirnya saya hijrah lagi ke kota Medan dan pada saat itu saya juga belajar di mana orang lain pada sibuk dengan kegiatan remajanya, menghabiskan masa remajanya, saya memilih untuk menambah
bekal ilmu karena saya bukan siapa-siapa, saya langsung belajar untuk ambil tambahan kursus dan akhirnya saya diterima di PTN, salah satu PTN ternama di Bogor ya Mbak Maria. Dan sejak itu saya juga banyak belajar berkaitan dengan dunia pekerjaan saat ini. Namun sayangnya setelah saya bekerja, saya juga harus belajar lagi Mbak Maria, harus belajar lagi untuk mendukung kegiatan dari pekerjaan saya. Saya ambil kuliah lagi dan satu hari bapak saya itu ternyata sakit dan ibu saya itu telepon saya, Rudi, kamu harus kembali ke rumah. Hmm. Sedih, Mbak. Tetapi bagi saya itu bukan suatu halangan, bukan suatu beban. Namun saya turutin kata orang tua karena saya yakin dengan amanah dari orang tua, dengan doa dari orang tua, apa yang saya sudah jalani di kota Jakarta itu selama 10 tahun akan saya mulai. Orang tua saya sakit dan saya merawat dia sampai dengan ya Tuhan memanggilnya, ya Allah yang di atas lebih sayang dan saya harus memulai karir saya dari nol lagi. Tapi itu bukan suatu halangan karena saya yakin apa yang saya berikan kepada orang tua, apa yang saya lakukan itu eh, Tuhan itu tidak akan membiarkan hambanya itu ataupun makhluknya itu dalam kesusahan. Hmm. Tapi dengan syarat kita mau berusaha. Yes, yes. Oke, Pak Rudi. Nah, kalau mendengar dari perjalanan Pak Rudi, nilai-nilai apa yang diberikan oleh orang tua Pak Rudi yang masih Pak Rudi ingat sampai sekarang? Eh, Nilai-nilai yang saya dapatkan pada saat itu adalah bahwasannya hidup itu harus berjuang. Hmm. Hidup itu tidak mudah, Mbak. Tapi bagaimanapun kita harus menemukan yang namanya purpose, ya, Hmm. tujuan kita itu apa di dalam kehidupan ini, potensial pada diri kita ini apa, potensial, dan kemudian passion kita itu seperti apa. Makanya dari itu kita bisa mengambil tindakan untuk bangkit dan bangkit dari tahap awal sehingga kita bisa meraih apa yang menjadi tujuan hidup kita. Hmm. Hmm. Itu Mbak Maria. Oke, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Rudi bahwa hidup tidaklah mudah, butuh perjuangan. Nah, 3 kunci sukses untuk Pak Rudi sendiri dalam memproses kehidupan sehingga Pak Rudi bisa sukses dalam berkarir maupun juga kehidupan Pak Rudi sampai saat ini apa ya? Kalau boleh Tiga berbagi seperti yang resepnya. ya, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Hmm. Yang pertama dalam hidup itu harus ada purpose, Oke. tujuan harus ada. Ciptakan goal mau kemana, mimpi itu harus ada. Hmm. Yang kedua adalah kamu punya apa, potensial di dalam diri kita itu punya apa. Dari Hmm. situ kita bisa mengembangkan apa yang ada pada diri kita dan apa yang kurang dan itu yang membuat kita harus terus belajar, belajar dan belajar ya. Dan Hmm. yang terakhir tentu dengan kegiatan yang sudah kita punya, kita harus berpassion, bergairah untuk menjalani apa yang kita ingin capai, Mbak Maria. Hmm. Yes, betul sekali. Hal ini juga yang sering sekali dikatakan oleh Pak Eloy bahwa hidup itu harus punya purpose, harus ada tujuannya. Betul sekali. Nah, setelah kita menemukan sebuah tujuan itu, kita juga harus tahu bahwa hidup itu tidak mudah. Harus ada proses yang kita tempuh. Dan kita juga harus yakini bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau bisa menyimak dari ceritanya Pak Rudi tadi ya Pak Eloy, saya beralih sedikit ke Pak Eloy, bahwa sukses adalah setia melakukan yang terbaik setiap waktu. Kalau pandangan dari Pak Eloy sendiri sebagai Theocentric Motivation and Leadership, seperti apa Pak Eloy? Yes, saya setuju 100% dengan Pak Rudi. Hmm. Dan itulah yang Pak Rudi sudah buktikan sejak awal bisa masuk ya diterima di PTN ternama Indonesia di Bogor dan kemudian beliau bisa bekerja di Jakarta dan nggak puas kan beliau tetap melepaskan semua potensi yang ada di dalam dirinya sehingga meneruskan S2 tetapi juga punya spiritual yang baik dengan tadi mengatakan amanah dengan orang tua, merawat orang tua itu kan sebetulnya pasti ada kekhawatiran ya. Nggak Pak Rudi? Ya kan di Jakarta sudah berkarir dan kembali ke Medan waktu itu ya Pak Rudi atau di mana sih Pak Rudi? Benar. Kembali Iya, ke ke Medan.
Iya kan ya. Mungkin berpikir juga nanti di sana akan ada pekerjaan apa lagi. Tapi ternyata memang Tuhan yang Maha Kuasa itu selalu membuka jalan ya bagi umatnya yang memang mau terus berusaha. Dan sekarang bisa berkarir, bahkan minggu lalu baru pulang dari kampung kami. Jadi minggu, jadi Pak Rudi ini sekaligus kan mengurusin seluruh Sumatera Utara dan termasuk Pulau Nias. Jadi minggu lalu urusin cabang-cabang yang ada di Nias juga. Ternyata ya Pak Rudi ya, Bener, Pak. itulah yang membuat kami semakin klik. Hmm, hmm, iya. Saya kira demikian. Tadi saya sangat setuju dengan Pak Rudi ya. 3P tadi, lalu setia, selalu ikhtiar, berikan yang terbaik. Dan kita lanjutkan, ada banyak hal yang kita bisa pelajarin ya dari inspirasi kehidupan Pak Rudi. Saya kira demikian, Mbak Maria. Salah satu kunci sukses Pak Rudi adalah mengetahui purpose. Nah, tidak semua orang bisa dengan mudahnya untuk bisa mengetahui purpose atau tujuan hidupnya. Kalau Pak Rudi sendiri, kapan sih tahu bahwa, oh saya punya tujuan hidup seperti ini? Silahkan Pak Rudi. Ya, tentunya ketika kita punya banyak masalah ataupun berjalannya waktu dengan masalah baik masalah di dalam kehidupan kita, kita coba menganalisa, kita coba merenungi sebenarnya keberadaan kita di muka bumi ini untuk siapa, ya, kepada siapa kita harus istilahnya berbuat kebaikan, apapun apapun agama, siapapun suku bangsa, tentu punya tujuan hidup dan kebaikan itu adalah muaranya adalah kepada yang di atas, kepada Tuhan yang Maha Esa. Hmm. Tapi kalau boleh tahu, apakah apa sih cita-cita Pak Rudi waktu kecil? Apakah sudah sesuai dengan passion dan juga apa karir yang sudah dijalanin Pak Rudi saat dewasa saat ini? Iya, Alhamdulillah dengan beriringnya waktu, memang saya sudah merasakan passionnya bahwasannya, oh saya memang lebih suka dalam hal memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pembelajaran, dalam bentuk apa yang diri saya punya, saya bagikan. Karena itu saya bermimpi bahwasannya sangat bahagia sekali ketika kita melihat pada saat kita sudah tidak ada di bumi ini, kita melihat orang yang pernah kita ajari, orang yang pernah kita bimbing itu bisa berhasil menjalani kehidupannya. Itu Mbak Maria. Oke, ya saya sedikit beralih lagi ke Pak Eloy. Kalau melihat sedikit cerita dari Pak Rudi tadi, Pak Eloy, bagaimana Pak Eloy melihat sosok Pak Rudi ini? Iya, jadi sebagai sahabat TML, Hmm. kita tuh kalau berbicara mengenai purpose ya, saya selalu berkata sederhana saja, sebaik-baiknya manusia, manusia yang baik itu memberi manfaat kepada orang lain. Yes. Selama kita bangun pagi dan kita fokus untuk memberikan manfaat kepada orang lain, maka sudahlah, yakin saja bahwa rekan-rekan, ibu dan bapak semuanya hidup dengan tujuan yang benar, hidup dengan tujuan yang jelas. Itu yang kita sebut dengan purpose. Sehingga jangan sampai ada teman-teman milenial, teman-teman Gen Z yang kemudian, aduh aku ngerjain apa ya, karena aku nggak jelas nih dengan purpose-ku. No. Apapun yang ada di depan kita saat ini, selama itu memberi manfaat bagi orang lain, do it, lakukan yang terbaik. Yang kedua, tapi memang nanti kalau kita udah bicara mengenai potensi, maka masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Ada orang yang jagonya di bidang musik, ada orang yang jagonya atlet, bahkan dalam bidang bisnis pun. Pak Rudi jagonya di marketing, yang kemudian nanti demennya ngajar juga. Ini kan dua potensi yang sebetulnya saling melengkapi ini, gitu. Tapi ada teman-teman yang jagonya misalnya di angka-angka, menjadi teman-teman yang ngurusin finance and accounting. Memang semuanya Tuhan ciptakan dengan keunikan dan kehebatan masing-masing. Ujung-ujungnya seperti malam ini, better life for all. Apapun yang kita kerjakan, itu memberi manfaat bagi umat, bermanfaat bagi orang lain, dan ujung-ujungnya tadi yang saya katakan, lilin-lilin kecil ini, kebaikan-kebaikan kecil ini, kita sebut sebagai inspiratif. Kalau digabungkan, sebenarnya kita sedang menuliskan sejarah generasi ini. Itu Mbak Maria.
Yes, luar biasa sekali. Dan kita makin penasaran. Tadi seperti kata Pak Eloy, Pak Rudi ini adalah Head of Marketing dari salah satu retail nasional di Indonesia dan juga sebagai dosen juga. Kok bisa sih sampai ketemu Pak Eloy dan jadi timnya Pak Eloy ini gimana ceritanya? Kita akan sambung di sesi berikutnya. Smart Listener, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya di 0812 11 12 959. Kita tunggu hingga pukul 9 malam nanti. Smart Motivation segera kembali. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Drive Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM Business and Inspiration, Anda masih menyimak Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga Head of Marketing salah satu jaringan retail nasional sekaligus sosok inspiratif di bulan ini ya, di bulan Juni ini. Beliau adalah Bapak Rudi Irwansyah dan juga calon CTM Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023 dan Sales Warrior Trainer. Pak Rudi, kalau boleh tahu nih, bisa bercerita sedikit bagaimana sih akhirnya bisa mengenal Pak Eloy dan bisa bergabung menjadi tim Pak Eloy ini ya, sebagai calon CTM Certified Theocentric Motivator batch ke-6 ini. Silahkan Pak Rudi. Iya, baik Mbak Maria. Sebenarnya sih karena saya memang orangnya suka penasaran gitu ya. Saya banyak bergabung dengan grup-grup WA group, kemudian Telegram yang membahas tentang khususnya saya lebih suka passionnya di pengembangan diri, self development. Dan pada suatu ketika memang radio Smart FM itu bukan saya lagi iklan ya Mbak, tapi memang itu menjadi konsumsi saya setiap saya pergi ke kantor ataupun malam hari itu ya selalu saya dengar di Smart FM baik dari YouTube-nya ataupun dari langsung ke channel di tab di apa di mobil. Dan pada satu waktu saya memang mendengarkan beberapa kali Pak Eloy. Saya sebenarnya sudah mengamati Pak Eloy, Pak Eloy seperti apa. Tapi tiba-tiba kan ada satu yang ngeklik ke saya adalah apapun kegiatan ataupun apapun aktivitas, apapun bentuk dari kegiatan kita itu bermuaranya adalah sentralisasinya adalah kepada Tuhan, kepada satu Tuhan. Sehingga itu juga yang membuat saya dari beberapa motivator yang saya amati, beberapa trainer yang saya amati, kok saya merasa pas ini. Dan akhirnya saya memilih wadah tempat saya untuk
ya bergabung gitu. Jadi kalau misalnya saya ingin membuat sesuatu dengan adanya beberapa dan ada pakar pula itu di dalamnya seperti Pak Eloy, kenapa enggak gitu? Saya harus join apapun caranya, saya harus bisa karena saya ingin berbuat sesuatu untuk orang lain dan membuat orang lain berhasil itu ada suatu kepuasan sendiri batin yang kita tidak bisa bayar dengan pundi-pundi keuangan sih. Yes, kemudian dampak-dampak apa yang merubah kehidupan Pak Rudi setelah bergabung bersama dengan tim Pak Eloy? Iya, sebenarnya masih belum. Ini nanti bulan September baru Oke. mengikuti. Oh, baru mengikuti. Belum. Ini justru memang unik banget nih. Biasanya kita mengundang kalau sudah selesai sertifikasi. Hmm, Jadi Pak Rudi belum ikut kelasnya, justru Oke. kita ajak karena memang tadi itu ada inspirasi-inspirasi yang begitu unik ya untuk kita belajar sama-sama. Demikian saya kira, Mbak Maria. Yes, oke. Berarti dulu Pak Eloy sempat mengatakan bahwa tidak semua orang yang ingin bergabung menjadi CTM, calon CTM ini bisa bergabung begitu. Berarti apakah Pak Rudi ini berarti salah satu orang yang kompeten sehingga Pak Eloy terima untuk menjadi timnya? Ya, izin Mbak Maria, saya kira apapun yang terjadi dalam hidup kita itu kita yakini sajalah memang sudah digariskan. Oke. Kita sebagai manusia itu kan berusaha. Saya menyampaikan itu ya karena betul tidak semua teman-teman yang ingin menjadi CTM kita terima. Tetapi ya bukan berarti mereka kurang inspiratif. Bukan berarti mereka buruk, bukan berarti mereka kurang hebat, enggak. Ya berdasarkan kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang kita berikan, kita merasa mereka lebih cocok di perahu yang lain atau minimal belum di tempat kita saat ini, dan bisa jadi itu pun bukan karena mereka kurang hebat sih, tapi kami merasa justru ya ada tempat lain yang justru kehebatan mereka bisa lebih dikembangkan. Jadi di tempat kita ini kan sisi spiritualnya itu penting bagi kita. Apapun iman, agama, keyakinannya. Kita pernah mewawancara misalnya beberapa rekan yang secara profesional, pekerjaan, pengalaman, keren banget. Tetapi ketika kita masuk di dalam wilayah spiritual, mereka mengatakan itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting itu adalah kita kerja keras. Apa juga kalau kerja keras pasti ada hasilnya. Nah kayak gitu-gitu kita nggak bisa. Sebaliknya kita juga pernah mewawancara rekan-rekan yang secara spiritual rajin banget, sangat rajin ibadahnya. Tetapi ketika kita mengulik misalnya, kita membaca dari artikel yang mereka tuliskan, kita merasa tidak ada perjuangan hidup, ya toh, yang bisa membuktikan bahwa mereka itu mengeluarkan semangat terbaiknya. Nggak ada. Jadi kita ini kan integrasi, mengintegrasikan antara spiritual lintas agama, karena ini miniatur Indonesia, tidak bicara agama tertentu, ya toh. Jadi spiritual penting, tetapi juga semangat, kerja keras, pantang menyerah, kekuatan pikiran, itu juga kita pentingkan. Nah, jadi itu yang menjadi unik, sehingga di dalam kita merekrut teman-teman CTM, itu ada beberapa tahapan-tahapan. Salah satunya mereka menuliskan artikel 1000 kata. Kita meminta mereka menuliskan 1, 2, 3. Dari situ nanti saya bersama dengan tim mulai membaca tadi itu. Apakah di situ ada, kita bisa membaca, itu ada pengalaman-pengalaman spiritual, apapun iman, agama, keyakinannya. Lalu kita mulai melihat juga, coba bayangkan Pak Rudi tadi. Itu perjalanan hidup yang tidak mudah sejak kecil. Tetapi kemudian dia belajar, mempersiapkan diri, sampai lolos masuk PTN negeri. Udah nggak berhenti, nerusin S2 lagi. Ya, orang-orang seperti ini yang kita cari. Para CTMers itu kita sebut sebagai talent pool. Ini adalah orang-orang yang punya spiritual yang baik, tetapi juga mereka membuktikan mereka berjuang dengan sekuat tenaga. Ini integrasi antara teosentris dan motivasi. Demikian, Mbak. Yes, itulah dia kenapa Pak Rudi ini bisa
berada bersama dengan kita, menginspirasi semua listener semua yang mendengarkan malam hari ini ya. Karena seperti tadi kata Pak Eloy bahwa selain menjadi seorang head of marketing, Pak Rudi ini ternyata juga mengajar sebagai dosen. Nah, ini dia kisah inspiratif yang mungkin bisa di-sharingkan Pak Rudi. Silahkan. Bagaimana Pak Rudi sudah menjadi seorang head of marketing tapi masih mau menyisihkan waktunya untuk menjadi seorang dosen bahkan di tempat-tempat yang agak pelosok seperti itu. Apakah kekurangan duit? Pasti tidak ya kan, jawabannya pasti sudah tentu tidak gitu loh. Tapi kenapa mau mengabdikan dirinya? Silahkan Pak Rudi. Oke, terima kasih Mbak Maria, Pak Ella izin menjelaskan kembali. Bahwasannya sesuai dengan tadi Mbak Ella yang tiga yang saya poin tiga yang saya miliki. Bahwasannya memang apa yang saya miliki itu harus dibagikan. Kadang cenderung orang yang sudah berhasil itu untuk berbagi ilmu itu cenderung berhitung, cenderung apa benefitnya buat saya gitu. Tapi ketika kita punya rasa, punya passion untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, itu ada kepuasan batin. Walaupun sebenarnya kalau dibilang jauh ya jauh, dibilang apa? Dibilang orang yang secara ekonomis nggak ada apa-apanya, nggak akan ada benefit, itu benar. Tapi kalau misalnya kita memang sudah menjalani dengan tadi passion, dengan kecintaan, dengan harapan kita bisa memberikan apa yang ada pada kita untuk kebaikan orang lain, itu beda rasanya, Mbak. Beda banget. Oke, baik. Dan ini juga sudah ada temannya Pak Rudi ya, yang bergabung di YouTube nih, komen Pak Ade Herman. Keren Pak Rudi, beliau salah satu dosen terbaik di kampus kami. Wah, luar biasa. Kemudian ada Ibu Rina Yuli Arvina juga yang mengatakan, salam kenal Pak Rudi, keren sekali. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung Ibu Rina. Dan juga ada Ibu Seridah Rita. Salut untuk Pak Rudi, semangat untuk belajar dan berkembang. Dan ini ada satu pertanyaan di WhatsApp, Pak Rudi mungkin bisa dijawab ya sebelum kita break. Dari Bapak Raharjo di Jogja. Bagaimana Pak Rudi bisa bangkit dalam keterpurukan? Nilai apa yang diajarkan orang tua Pak Rudi saat masih kecil sehingga menjadi sosok seperti sekarang? Silahkan Pak Rudi. Iya, sebenarnya di dunia ini nggak ada orang tua yang ingin lebih buruk dari pada saat dia dilahirkan begitu ya, Mbak. Jadi pastinya kadang anak juga sebagai anak, apalagi sekarang anak-anak ya lebih cenderung tidak tahu apa fungsinya dia dikoskan seperti saya sejak SMP 13 tahun harus ngekos gitu sendiri, masak, mencuci sendiri saya lakukan, tapi saya tetap harus fokus belajar untuk mendapatkan prestasi. Bahkan sampai satu saat saya sudah hopeless, saya prestasi dan tidak prestasi sepertinya sama aja gitu, bukan sombong ya, tetapi itulah yang harus kita tanamkan kepada diri kita, bahwasannya setiap aktivitas, setiap apapun yang kita lakukan ada pembelajarannya, ada makna di sana, dan tidak semua orang mau mempelajarinya. Maunya semuanya instan, itu yang bahaya saat ini, generasi-generasi seperti itu. Itu yang harus kita avoid ya. Oke, baik. Pak Ella ada tanggapan? Bagus sekali ya apa yang disampaikan Pak Rudi tadi. Saya ingat ada satu film judulnya Karate Kid yang Jackie Chan ya bersama dengan anaknya Will Smith kalau nggak salah. Siapa tuh ya, Jaden Smith. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi, di dalam film itu ada sebuah kejadian di mana disebutnya Mr. Han di situ mengajar bela diri ya kungfu kepada si Jaden atau si Dre di dalam film itu, dan selama berbulan-bulan itu gerakannya 4 diulang-ulang. Buka jaket, ambil jaket, pakai jaket, buka jaket, taruh jaket, ambil jaket, buka jaket, dan seterusnya itu. Lalu suatu hari si Dre ini datang ke tempatnya si Mr. Han dan dia bertanya, kita akan mengerjakan apa hari ini? Dan Mr. Han mengatakan, well, sama. Wow, raut wajahnya langsung berubah. Kenapa? Karena dia bosen
mengerjakan pekerjaan itu, dan bagi dia ini wasting time, ini buang-buang waktu. Bagi smart listeners yang sudah membaca tahu ketika nanti dia bekerja setengah hati, lalu bahkan dia akhirnya mengatakan kepada Mr. Han, saya berhenti, saya mau pulang saja, saya tidak mau berlatih lagi. Dan saya tahu kenapa kamu hanya punya satu murid. Anda pasti nggak tahu apa itu kungfu. Ketika dia pergi, kemudian Mr. Han mengatakan, Dre, come here, datang ke sini. Come back, ayo kembali ke sini. Lalu kemudian Mr. Han mengatakan, pakai jaketmu. Ya toh? Dan disitulah ketika dia pakai jaket, ternyata dia baru sadar bahwa ketika dia pakai jaket itu dia lagi melatih defense-nya. Ketika dia nunduk mengambil jaket, dia lagi melatih kuda-kuda kakinya supaya kuat. Dan dia baru tahu ternyata latihan 4 gaya tadi itu menjadikan dia sebagai seorang petarung dengan kemampuan kungfu yang luar biasa. Jadi persis yang dikatakan Pak Rudi tadi, seringkali kita nggak tahu bahwa ngekos di usia 13 tahun itu sebetulnya dia mempersiapkan otot-otot dan mental-mental seorang pejuang. Dan itu justru yang kemudian menjadi concern kita sebagai orang tua ya, ketika anak-anak kita di zaman ini banyak yang tidak siap untuk menjalani itu. Dan well, TML for Teens, TML for Kids, itu juga menjadi tugas kami berikutnya sih, untuk mempersiapkan generasi ini menjadi pemimpin-pemimpin tangguh berikutnya. Demikian, Mbak Maria. Bukan hanya secara mental saja, tapi rohaninya juga harus kuat ya Pak Elo ya. Yes. Oke. Penting banget. Yes. Oke, baik. Kita akan kembali lagi di sesi berikutnya, Smart Listeners. Tetaplah bersama kami dalam Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch ke-6 tahun 2023. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu. Dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per satu hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan secara hybrid pada hari Jumat dan Sabtu 15 sampai 16 September dan 22 sampai 23 September 2023. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 6 tahun 2023. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Terbentur dan terbentuk ini mungkin kalimat yang cocok ya untuk disematkan oleh Pak Rudi Irwansyah, karena dari kisah cerita Pak Rudi semenjak kecil sampai di posisi karir yang saat ini sudah pasti tidak mudah untuk dilalui, Smart Listeners. Tapi akhirnya Pak Rudi bisa mendapatkan hal-hal yang Pak Rudi inginkan ya, karena kegigihan dan juga ketekunannya dalam berproses menjalani kehidupan. Dan akhirnya juga Pak Rudi dipertemukan oleh Pak Eloy sehingga bisa menambah kembali semangat dan juga jiwa-jiwa motivasinya untuk kembali bisa menginspirasi Anda. Pak Rudi, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini ya dari Smart Listeners yang ada di WA ini, WhatsApp. Dari Bapak Tri Suharso. Pak Rudi, apakah pernah disepelekan dan bagaimana mengubah sudut pandang orang-orang yang menyepelekan Pak Rudi? Salam dari Tangerang. Silakan Pak Rudi.
Terima kasih, sangat luar biasa pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang paling orang umum dialami ya. Kadang kita apa ya dilecehkan, kita nggak diberi penghargaan, apresiasi. Apakah kita pada saat itu seorang siswa, mahasiswa, apakah sebagai karyawan? Intinya adalah ketika ada orang yang mengkritik kita, berarti orang itu masih peduli dengan kehidupan kita. Dia ingin kita berbuat lebih baik lagi. Dan kalau memang kritik itu, dan ingat Mbak Maria, kritik itu jangan semuanya kita telan mentah-mentah. Kita harus bisa pilah dan pilih mana yang menurut kita terbaik gitu. Jadi jangan kita eh, terlalu berpikiran negatif terhadap orang yang mengkritik, tapi ambil kata-kata apa yang kita bisa improve terhadap kualitas diri kita. Itu yang saya selalu buat dalam kehidupan saya sehingga kita bisa terus termotivasi untuk selalu bangkit dan bangkit untuk berkembang, Mbak Maria. Oke, baik. Semoga menginspirasi Bapak Tri Suharso ya. Saya beralih ke Ibu Arini ini ingin bertanya ke Pak Eloy. Senang sekali mendengarkan kisah inspiratif dari Bapak Rudi. Saya ingin bertanya, kalau menurut Pak Eloy sendiri, kesuksesan itu diukur seperti apa? Silahkan. Ya, ini ada dua ya. Kalau saya keliling Indonesia memberikan training dari satu panggung ke panggung yang lain, saya bertanya, jadi menurut teman-teman sukses itu apa? Maka yang paling sering saya dengar adalah sukses itu dari titik A ke titik B. Perjalanan dari titik A ke titik B. Apa maksudnya? Yang tadinya kemana-mana naik bus, alhamdulillah sekarang sudah punya sepeda motor. Itu katanya sukses, which is good. Yang tadinya single sekarang sudah punya pasangan. Yang tadinya mulai dari staff sekarang sudah menjadi supervisor. Itu adalah sukses, which is so good, which is so true. Tetapi di dalam pemahaman TML itu bukan definisi kesuksesan yang utama. Melainkan tadi yang disampaikan Pak Rudi di awal, ini tentang kesetiaan sih. Di sukses itu adalah setia melakukan yang terbaik. Itu. Bayangkan ya, seseorang lulus dari kuliah, lalu mendapatkan ijazah. Orang mengatakan, selamat ya, kamu sukses. Sebenarnya kesuksesan dia bukan di hari dia menerima ijazah. Kesuksesan dia adalah di hari ketika hari pertama dia masuk kuliah dan dia terasa asing, dia nggak punya teman. Seminggu kemudian dia mendapatkan tugas dan dia merasa susah. 2 minggu kemudian dia tidak mendapatkan kiriman uang dari ayah dan dia terus bertahan. Dan ketika dia memasuki, let's say, mau naik tingkat 2, dia mendapatkan kesulitan demi kesulitan dan dia masih pergi kuliah. Jadi kesetiaan harian inilah yang kemudian nanti membawa dia tiba di panggung dan mendapatkan ijazah. Makanya apa yang kita lihat di panggung gitu ya, seseorang mendapatkan awarding apapun gitu ya, itu sebetulnya hadiah dari kelelahan-kelelahan yang dilewatin bertahun-tahun lamanya dan tidak ada seorang pun yang tahu. Muhammad Ali itu kan pernah ngomong kalimat yang bagus ya. Beliau mengatakan begini, saya membenci setiap kali saya pergi berlatih. Seorang tinju yang luar biasa. Tetapi setiap kali saya pergi berlatih, ketika saya malas itu, saya ngomong pada diri sendiri, Ali, bangun, pergilah berlatih. Pergilah berlatih. Disiplin Ali. Menderitalah sekarang. Supaya kemudian kamu menjadi juara. Jadi kalau juara itu adalah definisi kesuksesan, justru itu yang seringkali membuat kita menjadi kecewa. Terakhir dah, coba bayangkan aja teman-teman ada namanya lari maraton, let's say ya, entah itu di New York, entah itu di London, lari maraton. Itu berapa banyak orang? Bisa 50.000 orang yang memenangkannya. Juaranya cuma satu laki-laki dan satu perempuan. Lalu bagaimana dengan yang lain? Kalau kesuksesan itu diukur berdasarkan juara satu laki-laki dan juara satu perempuan, maka ada ribuan orang yang dikatakan sebagai pecundang. Coba nanti cari di YouTube.
Bahkan mereka yang tidak sampai di garis finish pun mereka tersenyum, mereka tertawa. Kenapa? Karena bagi mereka memang mereka ada di sana bukan untuk menjadi nomor 1 dan nomor 2 kok. Mereka ada di sana untuk menikmati suasananya. Dan itu sendiri sudah membuat mereka bahagia. So, yang paling penting adalah setia lakukan yang terbaik dimanapun Anda berada saat ini. Dan fokusnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Hidupmu bermakna dan hidupmu sukses adanya. Demikian, Mbak Maria. Karena tentu definisi sukses masing-masing orang itu beda-beda ya Pak Eloy ya. Karena goals-nya pasti juga sudah berbeda. Yang penting tadi seperti kata Pak Eloy bahwa kita harus tekun ya dalam mencapai apa yang kita tuju tersebut. Nah, Pak Rudi, sebelum closing mungkin bisa disampaikan 3 poin utama yang ingin Pak Rudi sampaikan agar bisa menjadi inspirasi dan membakar semangat Smart Listeners yang mendengarkan malam hari ini. Silahkan. Iya, kalau saya bisa mengambil kutipan dari Mahatma Gandhi, Mbak Maria. Jadi seperti kutipan itu dia mengatakan, setiap orang adalah produk dari pikirannya. Jadi mau jadi apa ke depan itu adalah produk dari pikiran. Dan jangan mudah untuk menyerah, jangan mudah untuk berputus asa, terus belajar, berkembang, dan memberikan manfaat sekecil apapun yang ada pada diri kita, berikan kepada orang lain karena kecil bagi kita tapi besar pasti manfaat dan benefit untuk perkembangan orang lain. Dan itu sangat luar biasa bagi orang yang membutuhkan. Kita nggak tahu dia butuh apa, tapi kalau kita apa yang punya pada diri kita, mari kita bagikan untuk kebermanfaatan orang banyak. Oke, Pak Eloy untuk konklusi di kisah inspiratif oleh Pak Rudi Irwansyah malam hari ini, silahkan. Very good. Sedikit ya tambahan ya dari Pak Rudi tadi. Saya sangat setuju mengenai pikiran itu. Dan Smart Listeners, pertanyaannya pikiran ini dibangunnya dari mana? Dan pikiran ini dibangun dari informasi dan referensi. Itulah yang dilakukan oleh Radio Smart FM selama puluhan tahun. Itu dilakukan oleh para penulis, itulah yang dilakukan oleh para trainer, memberikan informasi dan referensi. Jadi be very careful, ladies and gentlemen. Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Hati-hati dengan Instagram, Facebook, YouTube, podcast yang Anda saksikan. Hati-hati dengan teman-teman terdekat Anda. Pastikanlah kalau Pak Rudi bisa menjadi sosok inspirasi kita dalam bulan ini, karena pasti juga punya lingkungan orang-orang yang relatively itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mau berjuang. Nah, sebagai penutup dari saya adalah lilin kecil yang saya sampaikan di awal. Yang kita sebut sebagai sosok inspiratif. Nggak usah berpikir menjadi orang-orang yang mengubah dunia. Tidak. Ingat saja apa yang dikatakan oleh Robert F. Kennedy. Hanya sedikit orang yang memiliki kehebatan untuk membengkokkan sejarah dunia. Dan mungkin itu bukan Anda dan bukan saya. And it's okay. Karena memang tidak banyak orang yang punya kemampuan membengkokkan sejarah dunia. Namun, masing-masing kita, Pak Rudi, Mbak Maria, saya, rekan-rekan yang mendengarkan, masing-masing kita dapat berkomitmen pada serangkaian tindakan, walau kecil. Mulai dari senyum aja. Mulai dari sekarang kemanapun Anda pergi, berikan senyuman kepada 10 orang. Kecil saja. Kata-kata tidak boleh menghina. Kata-kata selalu memberikan semangat. Dan nanti kebaikan-kebaikan kecil ini, ketika dikumpulkan, itu kemudian menjadi total kumpulan dari semua tindakan kecil yang menulis sejarah generasi ini. Pertanyaannya, maukah teman-teman menjadi bagian dari kegerakan bermanfaat bagi orang lain, berbuat baik, lilin kecil, hadirlah di sana, khususnya di tengah dunia yang semakin gelap. Demikian, Mbak Maria. Karena seperti yang tadi dikatakan Pak Eloy adalah manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Terima kasih untuk kisah inspirasinya malam hari ini Pak Rudi Irwansyah. Semoga sukses selalu, lancar nanti ikut kelasnya Pak Eloy ya. Begitu juga dengan Pak Eloy, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua. Dan bagi Anda yang terlewatkan di topik malam hari ini, silahkan menonton kembali di YouTube Smart FM kapanpun dan di mana saja. Akhirnya, saya Maria Delsa dan juga saya Rudi Irwansyah.
Eloy Zaluhu, we inspire people, develop leaders, and transform organizational culture. Sampai Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.